Baik, selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya memilih untuk mempresentasikan materi di pertemuan ketiga dengan tema jenis-jenis audit manajemen. Ya, kita mulai saja. Tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah agar mahasiswa bisa memahami dan menjelaskan jenis-jenis audit manajemen. Manfaat audit manajemen. Ada beberapa manfaat audit manajemen. Yang pertama yaitu mengevaluasi tujuan, kebijakan, sasaran, peraturan, prosedur dari struktur organisasi yang belum ditentukan sebelumnya. Yang kedua, mengevaluasi kinerja pengukuran pencapaian tujuan organisasi dan penilaian prestasi manajemen. Dan yang ketiga, secara independen dan objektif menilai prestasi individual dan kegiatan unit organisasi. Yang keempat, menilai efisiensi, efektivitas, dan kehematan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Yang kelima, menemukan atau mengidentifikasi masalah organisasi yang timbul dan jika mungkin menentukan penyebabnya. Dan yang terakhir, menilai, meyakini reliabilitas dan manfaat berbagai laporan pengendalian manajemen. Yang berikut jenis audit manajemen. Yang pertama, fungsional audit. Fungsional audit adalah alat untuk mengkategorikan aktivitas usaha seperti fungsi penagihan atau fungsi produksi. Terdapat banyak cara yang berbeda untuk mengkategorisasi dan membagi fungsi menjadi subsistem yang lebih kecil. Suatu audit fungsional berhubungan dengan satu atau lebih fungsi yang lebih banyak dalam suatu organisasi. Yang berikut, organisasional audit. Organisasional audit adalah sebuah organisasi yang berkaitan dengan seluruh unit organisasi seperti departemen cabang atau anak perusahaan. Yang berikut, special assignment. Special assignment dalam operational auditing. Special assignment bisa muncul karena permintaan manajemen. Jenis audit tipe ini cukup luas. Sebagai contoh, menentukan penyebab tidak efektif sistem IT, investigasi terhadap kemungkinan ada fraud dalam sebuah divisi, dan pemberian rekomendasi untuk menurunkan harga pokok produksi. Yang berikutnya, jenis-jenis audit. Terdapat 3 jenis audit. Yang pertama, audit internal audit, yang kedua external audit, dan yang ketiga extrinsic audit. Pada internal audit, manajemen audit dapat dilakukan oleh perusahaan atau departemen yang bersangkutan dengan sistem-sistem prosedur-prosedur atau fasilitas auditor yang mengerjakan dapat dari perusahaan mereka sendiri, dan dengan mengkaji auditor dari luar perusahaan atau eksternal auditor. Yang berikut, external audit. Manajemen audit ini dilakukan oleh perusahaan terhadap pemasok mereka atau sub pemasok. Auditor dapat dari auditor internal maupun auditor eksternal. Dan yang ketiga, extrinsic audit. Manajemen audit dilakukan oleh pelanggan atau badan yang berkaitan dengan peraturan
atau suatu agen inspeksi audit meliputi pelanggaran dari perusahaan-perusahaan pemasok dan sub-pemasok. Yang berikut karakteristik audit manajemen. Yang pertama, tujuan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan manajemen adalah membantu semua peringkat manajemen dan meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen dengan cara mengidentifikasi aspek-aspek setiap dan prosedur serta rekomendasi kepala manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan ekonomisasi. Yang kedua, independensi. Agar manfaat pemeriksaan manajemen dapat dicapai, maka pemeriksaan tersebut harus bersifat independen. Dan yang ketiga, pendekatan sistematis. Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit, manajemen perlu digunakan pendekatan yang sistematis dan metode-metode yang konsisten. Dan yang keempat, kriteria prestasi. Dengan kriteria prestasi, pelaksanaan dapat dibandingkan dan dievaluasi. Dan yang kelima, bukti pemeriksaan. Auditor harus dapat merencanakan dan melaksanakan prosedur yang dirancang untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung temuan-temuan dan kesimpulan serta rekomendasi yang dibuatnya. Dan yang keenam, pelaporan dan rekomendasi. Karakteristik yang membedakan audit antara audit manajemen dengan jenis audit lainnya adalah terletak pada laporan audit. Dalam audit manajemen, laporan audit menekankan pada temuan selama pemeriksaan, pembuatan kesimpulan, dan rekomendasi untuk meningkatkan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Yang berikut, prinsip dasar audit manajemen. Jadi ada 7 prinsip dasar yang harus diperhatikan auditor agar audit manajemen dapat tercapai tujuannya dengan baik. Yang pertama, audit dititik beratkan pada objek audit yang mempunyai peluang untuk diperbaiki. Yang kedua, persyaratan penilaian terhadap kegiatan objek audit. Dan yang ketiga, pengungkapan dalam laporan tentang adanya temuan-temuan yang bersifat positif. Yang keempat, identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi. Yang kelima, penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab. Yang keenam, pelanggaran hukum. Yang ketujuh, penyelidikan dan pencegahan kecurangan. Serta yang terakhir, yang melakukan audit manajemen. Berikut, pihak yang melakukan audit manajemen. Jadi ada 3 pihak yang dapat melakukan audit manajemen, yaitu internal auditor. Apabila perusahaan memiliki komite audit sendiri, maka biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas tersebut kecil dibandingkan dengan menggunakan pihak lain. Yang kedua, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah dapat juga diminta untuk melakukan pemeriksaan manajemen. Mereka biasanya memberi perhatian kedua-duanya, baik audit keuangan dan audit manajemen. Dan yang ketiga, audit publik. Perusahaan juga bisa menunjukkan sebuah kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan manajemen. Biasanya penugasan ini terjadi hanya kalau perusahaan tidak mempunyai staf internal atau staf internal audit kurang keahliannya dalam area tertentu. Yang berikut, fraud auditor. Jadi agar fraud auditor ini kadang banyak rawan terjadi. Jadi untuk menjadi auditor, yang pertama harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup. Yang kedua, dalam hal berhubungan dengan perikatan, independensi sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga, auditor wajib menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama.
Yang keempat, pekerjaan di lapangan auditor mempunyai pemahaman atas pengendalian internal untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang kelima, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Dan yang keenam, auditor harus memiliki bukti yang kompeten diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan yang diaudit. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Dan terima kasih.